Halo semuanya, hari ini saya akan menceritakan bagaimana awal mulanya Jepang memasuki Indonesia hingga akhirnya Indonesia mencapai kemerdekaannya. Nah, jadi awalnya Jepang memasuki Indonesia dan mengusir Belanda yang saat itu berada di Indonesia, kemudian mengaku sebagai saudara tua Indonesia yang akan membebaskan Indonesia dari jajahan bangsa Barat. Nah, tetapi Jepang ini malah melakukan romusha atau kerja paksa kepada warga Indonesia yang membuat eh, masyarakat Indonesia ini sengsara. Kemudian pada bulan Agustus, eh, dua kota Jepang dibom oleh pihak sekutu yang membuat eh, Jepang harus mundur dan kembali ke tanah mereka. Kemudian kabar itu sampai di telinga para pemuda Indonesia dan mereka meminta untuk segera dilakukan proklamasi kemerdekaan sehingga terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, akhirnya Indonesia menyatakan kemerdekaannya dengan membaca teks proklamasi yang dibaca oleh eh, Bapak Proklamator Indonesia, yaitu Soekarno. Nah, tadi itu merupakan sejarah singkat bagaimana Jepang memasuki Indonesia dan sampai akhirnya Indonesia mencapai kemerdekaan. Untuk cerita lengkapnya, kita akan dengarkan bersama-sama. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan laut Amerika Serikat yaitu Pearl Harbor yang berada di Hawaii. Karena Jepang merasa sudah memenangkan pertempuran dan bisa sedikit menghambat pergerakan sekutu, akhirnya Jepang mulai menguasai negara-negara di Asia Tenggara. Jepang menjajah negara-negara ini dengan tujuan untuk mencari sumber daya yang dapat mereka gunakan untuk perang melawan sekutu. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang memasuki Laut Indonesia dan mendarat di Tarakan. Alasan Jepang mendarat di Tarakan ini karena Pulau Kalimantan memiliki banyak sumber daya minyak. Saat itu, Indonesia ini masih berada di kekuasaan Belanda, sehingga terjadi pertempuran antara Belanda dan Jepang yang dimenangkan oleh pihak Jepang. Setelahnya, Jepang memperluas kekuasaannya ke daerah Balikpapan, Samarinda, Pontianak, Banjarmasin, dan juga Palembang. Kemudian, setelah itu semua, Jepang mulai memasuki dan menyerang Pulau Jawa, yang dimana itu merupakan pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda pada masa itu. Akhirnya, tanggal 5 Maret 1942, Batavia jatuh ke tangan Jepang, dan kota-kota lain juga jatuh ke tangan Jepang. Awalnya, Jepang ini mengaku sebagai saudara tua Indonesia yang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan bangsa Barat. Tetapi pada waktu yang berdekatan, Jepang justru menerapkan sistem romusha atau kerja paksa. Karena pada saat itu Jepang membutuhkan dana yang sangat besar untuk perang mereka melawan sekutu.
warga Indonesia dipaksa untuk bekerja sehingga mereka kekurangan gizi dan juga terkena berbagai macam penyakit. Pakaian sehari-hari mereka juga hanya memakai kain goni. Nah, tetapi Jepang melakukan propaganda dengan membentuk barisan Romusha yang bertugas membela negara dan membangun kemakmuran bersama. Jadi seolah-olah Romusha ini itu tugas suci. Kemudian ada gerakan 3A. Gerakan 3A merupakan propaganda Jepang yang dimana Jepang menyatakan bahwa Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang pemimpin Asia. Melalui gerakan 3A, pemerintah Jepang menjelaskan bahwa jika mereka memenangkan peperangan melawan sekutu, bangsa-bangsa di Asia akan dibebaskan dari penjajahan bangsa Barat. Jepang juga menjelaskan bahwa mereka ingin menciptakan kemakmuran antara bangsa-bangsa Asia. Jepang mengharapkan rakyat untuk bersemangat membela Jepang dari gerakan 3A ini. Akan tetapi, gerakan 3A tidak mendapat sambutan dari rakyat Indonesia karena organisasi ini dipimpin oleh orang yang kurang dikenal oleh masyarakat di Indonesia. Akhirnya, gerakan 3A ini pun dibubarkan. Tetapi, Jepang masih berupaya menarik simpati bangsa Indonesia. Mereka memanfaatkan para pemuda Indonesia dengan membentuk organisasi semi-militer. Di antaranya yaitu Seinendan, Fujinkai, Keibodan, dan Shui Shintai. Jepang juga membentuk Heiho dan Peta atau pembela tanah air. Dari organisasi ini, mereka mendapat pendidikan militer dari Jepang. Warga Indonesia diajarkan strategi perang dan juga bagaimana caranya menggunakan senjata yang nanti digunakan untuk melawan Jepang. Lalu pada tanggal 29 April 1945, Jepang menyetujui terbentuknya BPU-PKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Rajiman Weddio Diningrat. Pada akhir bulan Juli 1945, Jepang mengadakan rapat di Singapura. Nah, dari rapat ini diputuskan Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia secara bertahap. Dimulai dari Pulau Jawa hingga pulau-pulau lainnya. Tetapi janji kemerdekaan itu ditentang kaum pergerakan anti-Jepang yang berada di Indonesia. Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima, Jepang dijatuhkan bom atom oleh pihak sekutu. Kemudian, pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang menyetujui terbentuknya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dijatuhkan bom atom lagi oleh sekutu. Akibatnya, Jepang harus meninggalkan Indonesia dan kembali lagi ke Jepang. Kabar Jepang meninggalkan Indonesia terdengar oleh Sultan Syahrir di radio. Kemudian Sultan Syahrir mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi Soekarno dan Hatta belum menanggapi desakan itu karena mereka belum pasti tentang kabar simpang siur itu. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kemudian, para tokoh yang mendengar itu langsung bersiap-siap mempersiapkan langkah-langkah kemerdekaan untuk Indonesia. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 subuh, Soekarno dan Hatta dibawa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok untuk diminta melaksanakan proklamasi. Namun, Soekarno-Hatta menolak karena masih menunggu keputusan Jepang. Kemudian, para pemuda masih berusaha melakukan pembicaraan lagi kepada Soekarno dan Hatta. Dan pada akhirnya, Soekarno setuju. Kemudian, atas permintaan Ahmad Subarjo dari golongan tua, meminta Soekarno dan Hatta untuk dipulangkan ke Jakarta. Kemudian terjadi kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda. Akhirnya Soekarno dan Hatta dikembalikan ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta tiba di Jakarta pukul 11 malam. Nah, awalnya mereka ingin menuju ke Hotel Des Indes, tetapi pihak hotel tidak mengizinkan kegiatan apapun di atas jam setengah 11 malam. Dalam keadaan darurat, Ahmad Subarjo berhasil meminjam tempat seorang perwira Angkatan Laut Jepang yang memihak kepada Indonesia, yaitu Laksamana Maeda. Rombongan Soekarno-Hatta kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Dan akhirnya di rumah Laksamana Maeda mereka membahas segala persiapan proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4 subuh, Soekarno membacakan rumusan naskah proklamasi kemerdekaan dan langsung disetujui oleh para hadirin. Kemudian muncul persoalan tentang siapa yang harus menandatangani teks ini. Soekarno-Hatta menyarankan agar mereka yang hadir menandatangani naskah proklamasi selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Ternyata itu tidak disetujui oleh sebagian besar hadirin. Kemudian ada satu tokoh, yaitu Soekarni, mengusulkan agar yang tanda tangan naskah proklamasi ini
cukup 2 orang saja, yaitu Soekarno dan Hatta. Mereka ditunjuk sebagai wakil dan atas nama bangsa Indonesia karena kedua tokoh tersebut telah dikenal sebagai pemimpin utama bangsa. Para tokoh yang hadir pun akhirnya setuju dengan usul Soekarni. Kemudian setelah itu Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi berdasarkan tulisan tangan Soekarno. Setelah naskah proklamasi itu ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta, muncul lagi persoalan mengenai di mana tempat dibacakannya teks proklamasi tersebut. Awalnya, naskah proklamasi akan dibacakan di lapangan Ikada, tetapi rencana itu tidak jadi karena Soekarno khawatir informasi mengenai pembacaan teks proklamasi di lapangan Ikada sudah terdengar oleh tentara-tentara Jepang yang masih berada di Indonesia. Akhirnya, tempat pembacaan teks proklamasi diubah menjadi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Kemudian, jam 4:30 subuh, tokoh-tokoh dari golongan tua dan golongan muda pergi dari kediaman Laksamana Maeda. Dibaluti dengan perasaan senang, akhirnya mereka menuju ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Menjelang pukul 10 pagi, hampir semua tokoh pejuang sudah hadir di Jalan Pegangsaan Timur. Mereka sudah menunggu sejak pagi dan sudah tidak sabar lagi. Akhirnya, kemudian mereka mendesak Dr. Muwardi agar mengingatkan Soekarno bahwa hari sudah mau siang. Muwardi mendatangi Soekarno dan mendesak terus-menerus Soekarno untuk segera membacakan teks proklamasi itu. Tetapi Soekarno menolak karena Bung Hatta masih belum datang. Dr. Muwardi pun terus-menerus memaksa Soekarno dan saat perdebatan itu mulai memanas, akhirnya Bung Hatta datang. Lalu setelah itu mereka langsung bergegas dan membaca teks proklamasi itu. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Jadi begitulah kira-kira cerita awal masuknya Jepang ke Indonesia hingga Indonesia mencapai kemerdekaan. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan. Terima kasih sudah menonton.